Oke, Sudah. sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang telah meluangkan waktunya. Di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai moderator. Saya Muhammad Ian Furqan Alwi dengan NIM 2022-11022. Dan juga di sini ada teman kelompok saya bernama Hafiz Askalani Hatala dengan NIM 2022-11021. Dan juga ada Tasya Naftali dengan NIM 2022-11023. Dan juga ada Ramandaika Prasetya Perangin-Angin 2022-11022. Di sini kami akan membahas tentang bisnis model Canvas atau Esther Welder. Mungkin boleh di slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Apa itu bisnis model Canvas atau BMC yang dikembangkan oleh Alexander adalah alat strategis yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan model bisnis. BMC terdiri dari 9 elemen kunci yang saling terkait, yang membantu perusahaan atau organisasi dalam memahami bagaimana mereka menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Boleh slide selanjutnya, Kak? Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan 9 elemen bisnis model Canvas. Yang dimana yang pertama itu ada segmen pelanggan, yang mana ini menentukan siapa pelanggan potensial dan segmen pasar yang akan dilayani. Contohnya itu seperti mahasiswa, pekerja, atau kelompok masyarakat tertentu. Dan yang kedua adalah value proposisi nilai, yang dimana menjelaskan nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan dengan contohnya itu produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Dan juga ada klien yang dimana cara produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan, contohnya seperti toko fisik, e-commerce, atau bahkan media. Dan juga ada customer relationship, hubungan pelanggan. Tipe hubungan yang dibangun dengan pelanggan, contohnya yaitu layanan pelanggan yang responsif atau program loyalitas. Terus ada aliran pendapatan, sumber pendapatan dari berbagai profesi nilai, contohnya penjualan langsung, langganan, atau bahkan iklan. Dan juga ada sumber daya utama, aset penting yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya ada teknologi, tenaga kerja, atau model finansial. Mungkin selanjutnya boleh dibacakan oleh teman saya, oleh Hafiz. Oke, terima kasih buat teman saya Muhammad Ian Furqan Alwi. Jadi di sini yang berikut ada 9 elemen bisnis model Canvas, yang dimana ada key activities atau aktivitas utama, aktivitas penting yang perlu dilakukan untuk menciptakan posisi nilai. Contohnya sendiri ada produksi, pemasaran, atau pengembangan produk. Kemudian yang berikut ada key partnership, yang dimana kemitraan kunci. Untuk mitra strategis membantu bisnis beroperasi, contohnya untuk pemasok, distributor, atau kolaborasi dengan organisasi lain. Kemudian yang ke-9 ada cost struktur, yang dimana struktur biaya yang dimana biaya utama yang terkait dengan menjalankan bisnis. Contohnya sendiri ada biaya produksi, pemasaran, dan operasional. Berikut. Penerapan bisnis model Canvas dalam kasus ide bisnis.
dalam konteks kelompok inde bisnis di perusahaan atau yayasan, BMC dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan strategi dan mengidentifikasi elemen-elemen penting dari model bisnis tersebut. Berikut. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut adalah langkah-langkah penerapannya. Ada 9, yaitu yang pertama, identifikasi segmen pelanggan. Tentukan siapa target pasar dari ide bisnis tersebut. Misalnya, jika ide bisnis adalah platform edukasi online, segmen pelanggan bisa berupa pelajar dan profesional yang ingin meningkatkan keterampilan mereka. Kemudian yang kedua, tentukan proposisi nilai. Apa nilai unik yang ditawarkan oleh platform edukasi tersebut? Misalnya, akses ke kursus berkualitas tinggi dengan biaya terjangkau. Yang ketiga, rancangan saluran distribusi. Pilih saluran terbaik untuk menjangkau pelanggan, misalnya melalui aplikasi mobile atau website interaktif. Kemudian yang keempat, bangun hubungan pelanggan. Tentukan bagaimana membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui feedback dan dukungan setelah pembelian. Yang kelima, analisis aliran pendapatan. Identifikasi bagaimana bisnis akan menghasilkan uang, apakah melalui biaya langganan bulanan atau pembayaran per kursus. Kemudian yang keenam, identifikasi sumber daya utama, yaitu apa saja sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan platform. Ini bisa termasuk platform teknologi dan tim pengajar berkualitas. Kemudian yang ketujuh, rencanakan aktivitas utama. Apakah aktivitas kunci yang perlu dilakukan, misalnya pengembangan konten dan pemasaran digital. Kemudian yang kedelapan, tentukan kemitraan kunci. Siapa mitra strategis yang dapat membantu? Misalnya kolaborasi dengan institusi pendidikan atau lembaga sertifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu kesembilan, analisis struktur biaya. Hitung biaya tetap dan variabel untuk memastikan kelangsungan bisnis. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Ramanda. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, bisnis model Canvas adalah alat yang sangat berguna untuk merancang dan menganalisis model bisnis secara komprehensif dengan memahami 9 elemen kunci ini dan menerapkannya pada ide bisnis, kelompok di perusahaan atau yayasan. Tim dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka dan memberikan nilai kepada pelanggan secara optimal. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman kelompok saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Namanya juga manusia, pasti ada salah, dan terima kasih, saya tutup. Untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe.